Biang kerok yang bikin banyak seller tokonya stuck dan nggak pernah growth. Siapa sih yang nggak sebel kalau misalnya udah buka toko, mau di Shopee, mau di TikTok, mau di Tokopedia, mau dimanapun. Umurnya sih udah bangkotan ya. Umurnya tuh udah bangkotan ya, udah angkatan senior gitu. Kayak lu tuh udah buka toko 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun gitu kan. Tapi penjualannya lebih rendah dari anak junior. Ya kan, sebel banget kan kalau kayak gitu, bener nggak? Penjualannya kecil, udah gitu ya nggak laku-laku gitu kan. Orang lain yang seangkatan udah pada jadi kaya, terus lu sendiri nggak kemana-mana. Ya kayak udah sebel banget lah. Kalau pasti gue nggak ngerti kalau yang itu pasti sebel banget. Nah, tapi masalahnya kayak gitu tuh banyak, tau nggak? Dan sebenarnya kalau gue perhatiin ternyata ada satu nih penyebabnya. Gitu kan. Jadi meskipun kalian baru nonton, buat teman-teman baru nonton mungkin kayak, gue mah masih baru bang, jualannya tenang. Bentar guys, ini lu alamin juga. Kalau lu ngikutin kayak yang aliran sesat itu ya, gue bilang ya, ya lu bakal ngalepin kayak mereka tuh, jadi bangkot di online-nya bangkotan tapi omsetnya kagak ada gitu kan, kere mulu. Gitu kan, apa sih yang bikin seperti itu? Gitu kan. Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nah, jadi kali ini nih gue mau ngebahas tentang kebiasaan orang Indonesia yang paling banyak bikin apa ya, pengusahanya jatuh atau nggak jatuh sih, kagak naik-naik, kagak naik kelas, segitu-segitu aja, mentok aja. Kan ya fair ngomong, bener nggak sih kayak di kita tuh ya yang bisnis ya susah banget berkembangnya, bener ya. Dan biasanya kita tuh selalu nyalahin sesuatu, pemerintah. Ya gak? Pemerintah yang salah lah, izinnya yang salah lah, dana nggak dicairin lah. Gua nggak pro sama program pemerintah sih, tapi jujur gue suka ngelihat kayak banyak seller lagi bikin konten gara-gara MBG ekonominya jadi rusak gitu kan. Menurut gue sih ya mungkin nggak langsung, nggak tahu ya langsung apa enggak. Maksudnya gue nggak peduli dengan politiknya, tapi maksud gue berasa nggak sih kayak dikit-dikit tuh kita ya nyalahin orang gitu, tau nggak? Yang gue mau bahas itu. Nah, kenapa gue bahas? Karena ternyata kalau diperhatiin gitu ya, ya memang satu hal nih gitu. Hal ini yang bikin kita tuh susah berkembang. Berkembangnya apa? Nih, gue mulai sebutin ya. Gue nggak akan sebutin itu halnya apa. Lo tebak sendiri apa yang gue maksud. Tapi gue bakal sebutin ciri-cirinya. Satu, yang bikin orang Indonesia jarang berkembang itu biasanya terlalu nyaman dengan yang namanya aman-aman aja. Bener nggak sih? Gimana jualan lo? Aman. Gimana omset lo? Aman. Amannya berapa nih bos? 99 plus per hari, apa amannya sehari satu? Ya memang sih, pokoknya lo udah di atas levelnya anak basic gitu kan. Udah pecah telur, tiap hari pecah telur. Tapi kalau cuma satu, ya kapan kayanya gitu, bener nggak? Kecuali kalau lo jual apa? Jual emas, jual apa yang nilainya tinggi ya oke lah, sehari satu, tapi volumenya gede-gede. Kalau kecil-kecil, kan repot, bener nggak? Ya memang sih gue tau manusia tuh senang banget sama yang namanya rasa aman. Tapi kalau misalnya kita terlalu puas dengan yang segitu-segitu aja, ya susah. Gue punya teman di salah satu komunitas yang dia punya tokonya udah lumayan pernah berkembang, tapi udah gitu ya nggak berkembang segitu terus gitu, nggak berkembang gitu, nggak bisa lebih lagi gitu. Jadi kayak katakanlah dia punya omset mungkin sebulan di angka masih puluhan juta, yang menurut gue kalau bisnis dia omsetin di angka puluhan juta itu kecil. Kenapa? Karena lo mau profit berapa, mau margin berapa, itu kecil banget loh angkanya gitu, bener nggak? Tapi ketika gue bilang kayak, lu kagak mau lebih berkembang, udahlah segini juga udah pusing, capek, lo mau gimana lagi sih? Hidup tuh jangan ngoyo-ngoyo banget. Ya bener sih, hidup jangan ngoyo-ngoyo banget, tapi jangan gitu-gitu banget juga gitu kan. Ya ini yang pertama nih, jadi terlalu nyaman dengan aman-aman aja. Yang kedua, banyak juga nih seller yang suka mikirnya kalau scale up itu, kalau dia mau lebih keras, lebih besar, itu artinya kerja lebih keras dan mereka nggak suka. Bener nggak? Aduh, naik omset, capek ya, nanti ngirimnya jadi banyak. Duh, kalau nanti banyak retur gimana? Wah, nanti kalau misalnya kebanyakan, sekarang aja kita udah pusing, harus nambah orang lagi dong. Padahal, ya gue nggak tahu dengan kalian gitu ya. Gue termasuk orang yang suka kalau bisnis gue terus tumbuh. Karena kalau misalnya tumbuh, artinya pasti ibarat gini, orang yang dibutuhin makin banyak nggak? Yes. Pengeluaran makin banyak nggak? Yes. Tapi kan profitnya juga makin banyak. Bener nggak? Ya nggak? Memang kerja keras, tapi emang hidup emang ada yang kagak kerja. Iya kan? Bahkan gini, gue termasuk orang yang berpikirnya, lu gak mau kerja nih, lu mau jadi orang yang rebahan. Rebahan doang tiap hari, capek juga tahu. Bener ya? Rebahan aja capek, jadi kenapa gak mikir aja sekalian gitu kan, bener gak? Nah, terus biasanya nih banyak seller juga yang selalu kayak gini, takut ngambil keputusan yang belum pasti. Tapi gue mau tanya sama kalian, emang di dunia ini apa yang pasti? Nggak ada. Bener gak? Kagak ada di dunia ini yang pasti.
Yang pasti itu cuma satu. Besok umur lu nambah 1 hari. Itu pasti. Sisanya nggak ada yang pasti, bener nggak? Hari ini laku atau enggak? Nggak tahu. Misalnya nih, lu kerja sama Maya, untung apa rugi? Gua kagak tahu. Ya nggak? Lu mau ngapain? Untung apa rugi? Gua nggak tahu. Semuanya juga nggak ada yang pasti, bener nggak? Tapi dibalik apa ya? Lu mencoba itulah, disitulah ada yang namanya peluang atau muncul kan, bener nggak? Jadi ya gua nggak nyalain kalian, bukan nggak boleh ngambil sesuatu yang nggak pasti ya. Tapi ya memang lo harus kejar gitu loh. Contoh, misalnya, tadi kita lebaran. Harus nyetok barang berapa nih? Kebanyakan. Nanti nggak laku, kedikitan. Laku duluan sebelum ini, habis duluan. Bete juga kan? Bener nggak? Nah, terus ada lagi nih. Seller yang banyak gue alami adalah takut rugi kecil dan diam ketika rugi gede. Maksudnya gimana? Rugi kecil tuh gini. Oke, banyak banget yang sering fokus. Kayak kalau ngomong gini. Wah, ini biaya admin mencekik nih. Biaya admin rugi kecil. Bener juga sih, kan dipotong duit lo ya. Bener nggak? Lo komplain. Nah, dan yang fokus adalah adminnya nih, gue bayarnya kesini ke situ. Kalau e-commerce sih gede banget, gue bukan belain e-commerce ya. Tapi mereka diem ketika rugi gede. Maksudnya gimana? Ketika kita fokus cuma sama masalah admin, kalau gue makin laku nanti gue makin rugi. Yang dilupa adalah waktu. Waktu itu kan nggak bisa balik. Lo punya barang, mungkin barang lo harusnya bisa laku banget. Tapi karena lo memasalahkan yang yang kecil, lo nggak bisa dapat yang gedenya. Dari barang lo harusnya bisa dapat miliaran nih untungnya nih. Tapi gara-gara lo nggak mau keluar duit kecil, ya udah, akhirnya lu kehilangan momen. Gue pernah ngalamin kayak ketika gue jualan produk yang gue jual dulu, salah satunya suplemen, gue tuh terlalu pelit dalam ngeluarin ads dan endorsement. Jadi gue ngerasa kayak, aduh, sayang nih kalau misalnya kalau gue nambahin iklan memang sih dapat order lebih banyak. Tapi kan gue keluar duit, sayang, gue cobain gratis-gratis aja. Dan yang gue buang adalah waktu. Jadi ternyata waktu itu produk yang gue jual itu hype-nya itu bertahan cukup lama, ngomong-ngomong 2 tahun. Hype yang benar-benar gue rasain. Tapi karena gue kurang berani gitu kan. Yang gue dapat cuma segitu. Padahal ketika akhirnya gue mikir, oh ini harusnya masih bisa. Gue berani keluar duit. Tapi momennya udah nggak seindah yang sebelumnya. Di momen yang sebelumnya itu gue bisa dapetin profit yang lebih besar lagi. Jadi ya itu gue bilang, takut sama rugi kecil, ujung-ujungnya diem ketika lu rugi gede, rugi waktu dan akhirnya lu nggak bisa untung gitu. Nah itu nih tadi beberapa poin yang gue lihat kenapa sih kayak kok banyak seller di Indonesia tuh susah growth. Coba kalian udah ada yang tahu belum kira-kira apa nih keyword point apa nih yang gue bahas dari semuanya? Nah gue nggak akan jawab, gue pengen tahu nih yang bener. Kita bantu bedahin akunnya. Coba lu tulis di komen, gue lagi ngomongin apa sih dari tadi gitu, tentang apa sih gitu. Coba ada nggak nih yang bisa tahu gitu ya dengan poin-poin tadi, karena itu poin-poin yang ngehambat gitu kan. Nah, gimana cara solusinya? Salah satu solusinya adalah dengan lu kerja sama bareng sama mentor. Karena kalau lu sendirian, susah juga. Ya kan? Udah tahu pola pikir lu ada yang salah. Terus nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngapain. Ya udah pasti makin salah, bener nggak? Nah, jadi apa solusinya nih? Nah, kita punya program namanya salah satunya konsultan pendampingan ordal. Di sini, tim kita bakal bantu ngerisetin, kita bakal bantu ngebedahin, kita bakal bikinin strategi dan ngasih tahu kalian step-step apa aja yang perlu dilakuin. Nah, rata-rata satu proyek itu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. Dan itu ada target yang mau kita kejar bersama. Lu mau naik berapa persen ya omsetnya? Lu mau jadi berapa nih? Nah, ketika di sini kita bakal bantuin kalian, kita bakal mentoring kalian supaya kalian nyampe target yang udah kita set bersama itu. Gitu ya. Dan rata-rata 80% klien yang gabung itu ternyata targetnya nyampe. Jadi kalau ada yang mau naik kelas, lu bisa cobain klik di link deskripsi gua, ngobrol sama tim gua, atur jadwalnya karena ya balik lagi nih. Kita bulan ini masih ada kuota, tapi kita nggak bisa ngambil terlalu banyak karena udah mulai penuh. Nah, kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.